Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Tahan Uji. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu sepanjang perjalanan hidup kami. Pada kesempatan ini kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk kami jadikan pegangan dan tuntunan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan menjalankannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita kali ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1-13. Namun yang menjadi pusat refleksi kita adalah 2 Korintus 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini, hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak asing lagi dengan peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini ingin menggambarkan situasi atau kondisi yang sangat terpuruk karena hal tidak baik menimpa kita secara bertubi-tubi. Pada bulan Juni 2023, saya resign dari perusahaan lama. Seminggu kemudian saya bergabung dengan perusahaan baru dan mendapatkan fasilitas kendaraan mobil dan kartu kredit untuk pengisian bahan bakar. 4 bulan berjalan, semuanya baik-baik saja. Namun bulan kelima, kartu kredit mulai bermasalah karena tidak bisa digunakan, walaupun informasi dari perusahaan tidak ada masalah dengan kartu kredit tersebut. Perusahaan akhirnya merubah kebijakan penggunaan kartu kredit diganti dengan sistem reimburse bulanan. Saya menerima kondisi ini walaupun berat, karena saya harus membayar terlebih dahulu untuk setiap pengeluaran mobilitas saya. Seminggu kemudian saya dihubungi pihak rental kendaraan kalau tagihan rental bulan berjalan belum dibayar perusahaan. Karena awalnya saya yang mencari tempat rental kendaraan dan saya dapat dari teman untuk rentalnya, jadi saya yang selalu dihubungi terkait tagihan rental kendaraan. Saya sudah sampaikan masalah ini ke atasan saya dan informasinya tagihan akan dibereskan pihak finance perusahaan. Seminggu, 2 minggu berjalan, belum juga ada informasi pembayaran. Malah mulai muncul lagi tagihan bulan berikutnya. Karena belum ada kejelasan pembayaran, pihak rental meminta agar kendaraan dikembalikan dengan jaminan KTP saya. Perusahaan akhirnya merubah kebijakan lagi, yaitu untuk mobilitas pekerjaan menggunakan mobil saya pribadi dengan penggantian tol dan bensin saja. Semakin berat buat saya karena kendaraan saya dipakai juga oleh istri untuk antar jemput anak-anak sekolah. Pada akhir November 2023 saat saya cek email kantor, saya kaget karena saya mendapatkan email dari perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja. Padahal awal November, saya sempat meeting dengan owner terkait planning pekerjaan tahun 2024. Dan owner masih memberikan support dan kepercayaan kepada saya untuk memajukan perusahaan. Saya hanya bisa menerima keputusan ini karena satu saya juga masih dalam masa percobaan. Setelah adanya keputusan hubungan kerja ini, masih ada masalah yang harus dihadapi, yaitu gaji saya bulan November dipending. Karena saya harus membereskan pembayaran customer-customer yang pernah saya handle. Perlu menunggu waktu sekitar sebulan untuk membereskannya dan mendapatkan semua gaji saya bulan November. Tidak hanya sampai di situ, tagihan rental kendaraan juga hanya dibayar perusahaan untuk bulan Oktober saja. Untuk bulan November yang sudah berjalan 8 hari, perusahaan tidak mau membayarnya. Jadi mau tidak mau saya harus membayar karena KTP saya ditahan. Saya menjalani setiap ujian ini dengan berserah kepada Tuhan dan selalu mohon pertolongan Tuhan untuk dapat jalan keluar. Puji Tuhan, masalah di tempat kerja bisa dilalui. Tapi masih ada masalah lain karena saya belum memiliki penghasilan tetap. Saya hanya bisa menjalani profesi sebagai sales freelance. Saya sudah coba melamar puluhan kali ke beberapa perusahaan, baik melalui teman dan situs pekerjaan.
Hanya 1 kali saya dipanggil interview, tetapi itu pun tidak berhasil. Dari bulan ke bulan antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang. Lebih banyak pengeluaran dibanding pemasukan. Saya memprediksikan dengan kondisi ini pada bulan Mei 2024, tabungan akan habis. Saya terus berdoa kepada Tuhan untuk berikan kekuatan melewati ujian hidup dan mohon dibukakan pintu rezeki. 2 pagi, 2 sore, 2 malam, 2 dini hari sudah saya lakukan. Pada tanggal 18 Maret 2024, saya tiba-tiba dihubungi rekan kerja lama saya untuk bertemu di salah satu tempat makan di Cikarang. Pada saat saya bertemu dia menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan di tempat dia bekerja yang bidangnya sama dengan yang pernah saya jalani di perusahaan sebelumnya. Dengan perasaan haru saya berkata, kesempatan yang tidak bisa saya tolak. Tepat sekali waktunya. Setelah melalui beberapa proses interview, puji Tuhan akhirnya saya mulai kerja per Mei 2024 di perusahaan baru yang masih dekat dengan rumah. Lingkungan kerja juga yang nyaman dan orang-orangnya juga yang baik. Melalui kisah yang saya alami ini, saya teringat akan perjalanan Paulus dalam memberitakan Injil kasih karunia. Dalam 2 Korintus 6 ayat 4-10 diceritakan bagaimana Rasul Paulus menghadapi berbagai ujian, namun ia tetap setia pada pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Rasul Paulus menyadari bahwa segala ujian yang ia alami, ia lalui bersama Allah. Allah telah mendengarkan doa-doanya dan menolongnya melewati segala ujian. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu, waktu yang telah dipilih Allah untuk umatnya, menerima perkenanan ilahinya. Hari ini adalah hari penyelamatan itu, saat untuk menerima kasih karunia Allah dan diubahkan olehnya melalui segala situasi dan kondisi yang kita alami menurut waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, meneladani kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus, ada berbagai ujian yang menimpa saya dan keluarga saya. Tetapi saya dan keluarga terus berusaha tetap sabar menjalani setiap cobaan dan ujian yang kami terima. Kami tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Tuhan telah berkenan mendengarkan doa kami dan Tuhan juga telah menolong dan menyelamatkan saya dan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan telah menetapkan waktu yang tepat buat kita untuk setiap ujian yang kita hadapi. Ia juga akan mengubah kita melalui ujian yang kita alami. Tetaplah berpegang teguh pada firman Tuhan dan selalu percaya serta yakin pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya melalui cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami selalu diingatkan untuk selalu bersandar pada kekuatan-Mu dikala kami menghadapi ujian hidup. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa melewati setiap ujian hidup kami, dan kami percaya serta yakin bahwa Engkau telah menetapkan waktu perkenanan yang terbaik buat kami, sehingga kami selamat dari setiap ujian hidup yang kami alami dan mendapatkan kebahagiaan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita untuk melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Tuhan Yesus memberkati.